Wes yo, jiro lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan evolusi dan aplikasi sistem informasi berbasis komputer. Perkenalkan, nama saya Nur Kamidah, NIM 2020-146. Perkenalkan, nama saya Hafiz Tegar Aryo Prakosa, NIM 2020-53144. Perkenalkan, nama saya Ismi Alvina Azhara, NIM 2020-53145. Perkenalkan, nama saya dengan NIM 2020-53. Pembahasan evolusi sistem informasi berbasis komputer. Definisi sistem informasi akuntansi, pengertian sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, otomatisasi perkantoran dan aplikasi otomatisasi kantor, sistem pakar, aplikasi sistem informasi. Evolusi sistem informasi berbasis komputer. Berfokus pada data perusahaan, penggunaan komputer hanya berbasis pada aplikasi. 147. Nama Amida. Kok iku awalan di akhir. Penutup. Gus kadung ya Gusti wong iki yo dumeneng kok. Ya awal iku Amida evolusi, engko lanjute Hafiz. Padahal aku wis ngechat lho. Hafiz. Loro. 5 6. Vina. Satu Iku tak anggere potong kemakan wis salah mangko tak. Yo. Kok tak edite. Agak lanjut ah. Apa iki? Yo balani. Iku pertama ganti ya, Amida pertama. Ku ngomong, Amid terus aku kok akhiran karo penutup, soalnya kowe moderator. Yo wes aku akhiran nomor pira? Ku nomor 3 nomor akhir. Aku nomor 3 karo akhir. Heeh, kowe kan moderator kan akhiran kan. Kowe enek pengucapan terima kasih. Wis tak resum lho iki lho. Resum lho, tak mandekno sik. Aku nomor piro? Kok Kan iya? wis ngomong. Ya wis ada telu kowe kan wis ngomong kan. Ya wis ngomong akan dilanjutkan oleh Hafiz, saudara Hafiz ngono. Kowe langsung ngono kan ora usah ngomong kok arek dipotong edit ngono. Yo, agak gas kiun. Tengok kowe lho Hafiz 45. 45 aku. Yo. Ya. 67 iku. 67 kowe Ismi Vin. piro? Hitung jajal. Telu tok. Bener Telu kan? karo akhiran. 3 karo akhiran. Akhiran nomor pira? Flat me service. Wes. Tarjal. Ngono akhiran piye, Mbak? Langsung terima kasih ae.
Agak cuy. Ya, dan saya mohon maaf bila ada suara kata Ya, Wes, oleh aku kok. Wes yo. tekan Nah, telu mau. bisa. Kowe kan wis Iki tekan papat telu aku, ah. ada. Kowe karek ngomong. Lanjut Lanjut, ah. akan dilanjutkan oleh saudara Hafiz ngono. Kowe ngomong akan dilanjutkan oleh saudara Hafiz ngono. Wis mau kampus. Engko banget dek Hafiz wis. Durung. Kok dek Hafiz wis bara. Engko terus akan dilanjutkan oleh saudari Vina ngono. Aku mah akhirnya nomor piro? Telu karo iku 14. Hafiz ini. Yo wes, 4. Wes iki saiki tak resum lho. Akan dilanjutkan saudara Hafiz. Evolusi sistem informasi berbasis komputer berfokus pada awal data perusahaan. Penggunaan komputer hanya terbatas pada aplikasi akuntansi. Nama aplikasi awal komputer yaitu pengelolaan data elektronik EDP. Pada informasi tahun 1964 diperkenalkan satu generasi baru alat penghitung yang mempengaruhi cara penggunaan komputer. Konsep penggunaan komputer sebagai SIM dipromosikan oleh pembuat komputer untuk pendukung peralatan baru. Pada waktu DSS berkembang, perhatian juga difokuskan pada otomatisasi kantor atau office automation. OA memudahkan komunikasi dan meningkatkan produktivitas di antara para manajer dan pekerja kantor. Evolusi sistem informasi berbasis komputer. Definisi sistem informasi akuntansi. A. Sistem informasi akuntansi SIA atau SIA merupakan rangkaian pengkoordinasi sumber daya atau data, materials, equipment, suppliers, personal, and funds untuk mengkonversi input berupa data ekonomik menjadi keluaran berupa informasi keuangan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan bisnis suatu entitas dan menyediakan informasi akuntansi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. B. Fokus 1. Bisnis reporting dan financial reporting. 2. Informasi operasi atau IO. 3. Informasi akuntansi manajemen atau IAIM. 4. Informasi akuntansi keuangan. Dilanjutkan oleh Vina. Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Sistem Informasi Manajemen mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut terjadi pada prosedurnya dan pengelolaan komputer, sehingga hal ini dapat meningkatkan kemampuan organisasi. Sistem informasi manajemen seperti pada bidang-bidang pekerja lainnya terjadi usaha peningkatan profesional yaitu pada peningkatan mutu sumber daya manusia. Usaha tersebut dilaksanakan melalui program akademis formal. Program akademis formal dibagi dalam 2 bagian, sesuai dengan kebutuhan sistem informasi sendiri, yaitu bidang analisis sistem keorganisasian dan bidang perancangan sistem. Sistem informasi manajemen mengalami perkembangan dan pengolahan komputer sehingga hal ini dapat meningkatkan kemampuan organisasi. Sistem informasi manajemen seperti pada bidang-bidang pekerja lainnya terjadi usaha peningkatan profesional, yaitu pada peningkatan mutu sumber daya manusia. Usaha tersebut dilaksanakan melalui program akademis formal. Program akademis formal dibagi dalam 2 bagian sesuai dengan kebutuhan sistem informasi itu sendiri, yaitu bidang analisis sistem keorganisasian dan bidang perancangan sistem. Selanjutnya, kuliah Keputusan atau biasa disingkat dengan SPK.
Sistem informasi keputusan atau decision support system adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Keefektifan dalam pengembangan DSS diperlukan suatu pengalaman tentang bagaimana satu informasi ini dapat proses sehingga DSS dapat membantu seorang manajer dalam meningkatkan kinerja dalam mengambil satu keputusan. DSS sebenarnya merupakan implementasi teori-teori oleh ilmu-ilmu seperti operation, risk, tellers, dan jerik. Next. Otomasi kantor otomatisasi adalah penggunaan mesin untuk menjalankan tugas yang bisa dilakukan oleh manusia. Otomatisasi kantor atau automation adalah semua sistem elektronik formal dan informal terutama yang berkait komunikasi informasi kepada dan dari orang yang berada di dalam maupun di luar perusahaan. Otomatisasi kantor atau OA digunakan oleh semua orang yang bekerja di dalam kantor. Pada dasarnya ada 4 kategori pemakai OA, yaitu next. Yaitu pertama, sistem pakar adalah suatu program komputer yang mengandung pengetahuan dari satu lebih pakar manusia mengenai satu bidang spesifik. Jenis program ini pertama kali dikembangkan oleh periset kecerdasan buatan pada selama 1960-an dan 1970-an dan diterapkan secara komersial 1980-an. Sistem pakar merupakan suatu menggunakan pengetahuan serta metode pengambilan keputusan untuk yang digunakan oleh seorang atau beberapa bagian tertentu. Sistem pakar mempunyai keuntungan dibandingkan dengan seorang pakar, yaitu pertama, kepakarannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa kehadiran sang pakar. Kedua, mencakup keseluruhan dari kepakaran tersebut dari sistematis. Dan yang terakhir yaitu memungkinkan untuk Wis apa durung? Woi. Wis apa durung, cuy? Iku sapa, Jel? Aku. Ya, aku aja. Aku apa? Iku, kowe Min. Iku kurang piro? Pirang slide iku kurang pirang slide? Kurang 3. Amida lho. Dan nomor 11 iki cuy. Heeh. Ndang baru dah, kurang sediluk dah. Kabeh iki. Ya, gas. Terobos. Wes 10 iki. 11. Wes. Wes taruh. Wes porong. Wes mau ngomong aku wis direto tok. Aplikasi sistem informasi. Sistem informasi eksekutif.
Sistem informasi pemasaran berdasarkan makna dari tiap-tiap kata adalah sebagai berikut. 1. Sistem gabungan dari beberapa unsur atau elemen yang saling terkait satu sama lain dan memiliki tujuan sama. 2. Informasi merupakan hal-hal yang berguna untuk dijadikan dasar melakukan segala aktivitas. 3. Pemasaran aktivitas untuk memasarkan produk, barang, dan jasa. Sehingga dapat disimpulkan sistem informasi pemasaran adalah sistem yang mengatur tentang bagaimana mengolah informasi-informasi pemasaran yang berguna untuk mendapatkan suatu keputusan penting tentang bagaimana cara untuk memasarkan suatu produk. Next. Sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur termasuk dalam kerangka kerja sistem informasi manufaktur secara keseluruhan lebih produksi, mulai dari input bahan mentah hingga output barang jadi, dengan pertimbangkan semua produk yang terjadi. Next. Sistem informasi keuangan merupakan subsistem dalam informasi manajemen yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan, terutama para manajer, sehingga informasi keuangan terdiri dari dua bagian, yaitu 1. Subsistem sistem input, terdiri dari sistem informasi akuntansi, sistem informasi audit internal, dan subsistem intelijen keuangan. 2. Subsistem output terdiri subsistem peramalan dan subsistem manajemen data, yaitu dibagi menjadi 2, proses pengontrolan informasi dan latar belakang dan hipotesa. Teori melatar belakangi 1. TCP atau IP, 2. World Wide Web, 3. Hypertext Transfer Protocol, 4. Hypertext Markup Language, 5. Browser Web, 6. Server Web, 7. PHP. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Rono